Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabatku, jamaah DNSA seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang dicintai dan dirahmati Allah, kita selalu ucapkan alhamdulillah, bersyukur sampai dalam jiwa kita, sehingga tidak ada lagi peluang kita untuk tidak bersyukur. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada beliau kita mencontoh, karena beliau adalah suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, materi dari Padepokan Pak Trap itu sampai saat ini kita bisa katakan lengkap. Artinya materi pokok mulai DNSA, kemudian 3T, kemudian ATP itu sudah disampaikan semuanya oleh Bapak Setio Purwanto, dan juga saya sendiri berusaha untuk membantu beliau untuk memperjelas masalah ini. Ini materi utama. Di samping materi-materi yang lain yang menyangkut patrap, konseling Al-Quran, kemudian sholat khusyuk dan lain-lain. Sekarang tinggal kita. Jadi materi-materi yang kita dapatkan itu jangan hanya berhenti pada teori dan pemahaman. Karena percuma kita mendapatkan materi yang banyak, hanya berhenti pada teori-teori, pemahaman-pemahaman, sehingga memicu kita untuk pintar berdebat. Kalau kita itu selalu mengedepankan pemahaman untuk bahan kita berdebat pada orang lain, maka ya sia-sia. Karena spiritual itu sebuah perjalanan, jadi kita harus berjalan. Mari apapun yang telah kita terima itu kita lakukan. Kita buktikan. Nah, ini PR kita. Jadi mari kita sekarang konsentrasi pada praktek, ya, pada praktek. Jadi kita jangan tertipu oleh atau jangan terlena oleh pemahaman-pemahaman dan lain-lain sehingga kita melupakan prakteknya. Nah, untuk yang sekarang mari kita betul-betul DNSA kita lakukan setiap hari, kita istiqomahkan. Karena seperti yang saya jelaskan pada YouTube Bejo SA channel kemarin, bahwa DNSA ini bisa membuat jiwa kita menjadi peka dalam menerima ilham. Jadi mari kita lakukan terus, minimal sampai fana lah. Jadi kalau kita DNSA 1, level 1 maksudnya, itu kita kita dilatih untuk bisa menerima. Menerima apa? Menerima semuanya. Baik ilham yang fujur maupun ilham ketakwaan. Itu kita terima semuanya. Jadi sensasi-sensasi, pengalaman-pengalaman di DN level 1 itu kita belajar untuk menerima semua, baik yang membuat kita enak atau membuat kita nggak enak, ya. Yang buat kita nggak enak banyak, ya, pada saat level 1 itu. Misalnya kita kesakitan, kepanasan, rasa bosan, dan lain-lain. Kemudian juga pengalaman-pengalaman atau fenomena-fenomena spiritual. Nah, itu kita dilatih di situ, menerima, semua kita terima. Ya. Nah, pada saat DN level 1 kita berlatih menerima, ini tidak bisa kita lakukan kalau hanya sekali DN. Ya. Latihan ini harus terus-menerus, istiqomah. Setiap hari kita
berusaha untuk DN. Kita latih dulu DN di tempat yang sunyi, kemudian lampu gelap, kemudian tutup mata. Mengapa lampu gelap? Ya. Karena lampu gelap ini bisa merangsang merangsang kesadaran kita mencapai pada kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kita bisa rileks, kita bisa lebih merasakan, kita bisa lebih mengena pada satu kesadaran. Jadi itu pentingnya untuk latihan DN ya. Kita pertama kita belajar DN itu di tempat yang gelap dan sunyi. Itu biar kita cepat pada kesadaran yang lebih tinggi. Tapi ketika kita mulai dipekakan oleh Allah pada DN level 1, kemudian kalau kita nggak lanjutkan pada level 2 sampai fana, kita akan terlena. Ya. Terlena pada apa? Ya, terlena pada sensasi-sensasi, terlena pada fenomena-fenomena, terlena pada ilham-ilham yang buruk. Itu karena apa? Semua hadir di DN level 1. Kemudian kita lanjutkan kedua sampai fana. Di fana itu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menguatkan ilham yang ketakwaan. Itu kita semakin peka, semakin kuat. Sedangkan ilham yang fujur itu dilemahkan oleh Allah, ya, bahkan dilebur. Ini mari kita latih. Itu melatih kepekaan. Untuk ketajamannya gimana? Untuk ketajamannya kita harus lakukan amanah. Jadi melakukan amanah itu jangan dipikir. Ya. Jadi untuk bahasa kita yang masih baru ya, bahasa awam ya, katakan ada kemauan baik cepat lakukan, kemauan baik cepat lakukan, ada kerentek baik cepat lakukan, karena itu hubungannya dengan intuisi ya. Kepekaan intuisi kita itu sangat berpengaruh pada kepekaan kita dalam menerima ilham. Jadi ini penting sekali agar kita bisa menjalankan amanah dengan baik, agar kita bisa menjalankan amanah dengan benar. Ya. Ini kalau nggak kita latih, kita nggak akan bisa, hanya sekedar teori. Jadi ketika kita ada perintah, itu kita langsung bisa tahu, mesti ada tandanya akan ketangkap. Baik tanda yang halus atau yang lebih halus. Karena kita sudah harus mulai belajar untuk bisa peka terhadap tanda-tanda Allah yang halus, yang sangat halus. Berupa firasat apa ya. Jadi kalau kita menerima firasat tetapi kita masih khawatir ya, kita masih ragu-ragu, itu bukan firasat, itu bukan ilham. Ilham itu datang selalu jelas. Ini kita mulai berlatih untuk menjalankan amanah tanda perintah dari tanda-tanda dan perintah yang sifatnya halus. Jadi kemampuan diri kita itu harus kita latih. Kalau enggak, kita masih tetap berteori-teori terus mulai dulu. Ya. Jadi untuk teman-teman juga yang memulai dan banyak fenomena-fenomena, banyak sensasi-sensasi, terus saja lurus Allah. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan sensasi itu kita nggak bisa menghindar. Contoh saja yang nyata, kita duduk timpuh, ya, duduk iftiros, kemudian kaki sakit, ya kita nggak bisa menghindar, ya mesti harus sakit. Gitu. Pikiran berjalan, ya mesti pikiran berjalan, kita nggak bisa menghindar. Tapi itu semua harus kita terima, ya, kita terima. Kalau kita nggak menerima itu nggak akan hilang. Kita terima terus, kita lurus pada Allah, ya, lurus pada Allah. Perjalanan kita ke Allah, bukan ke fenomena-fenomena. Sensasi fenomena itu pengalaman perjalanan. Jadi nggak usah bangga.
wow dapat ini, tahu sinar, tahu ini, nggak usah bangga. Kalau mau diartikan, ya monggo diartikan, nggak apa-apa. Kalau enggak, ya kita nggak perlu diribetkan dengan fenomena-fenomena yang kita alami. Masuk terowongan ini dan itu tandanya apa. Kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting kita terus berjalan lurus Allah, terus ada Allah. Dan semua kita abaikan. Ya termasuk yang disampaikan oleh Pak Pur pada saya, pada Pak Poyo. Jangan lagi mencari daya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi nggak bisa kita tangkap dengan indera. Ya. Kita rasakan, kita bayangkan, kita persepsikan. Itu nggak bisa. Kekuatannya pun juga nggak bisa. Kalau masih kita merasakan, wah ini kekuatan Allah, itu hanya tanda. Kalau kita mau ke Allah, ya daya itu kita hilang, kita lewati terus. Oh daya itu Allah, oh daya itu bukan Allah. Oh ini kerasa seperti sinar Allah enggak, bukan. Itu sinar bukan Allah, tujuan kita ke Allah. Ada orang datang berjubah, itu Allah bukan. Terus kita lewati. Nah, ini mari kita berlatih ke itu. Jadi ketika nanti ada pelajaran-pelajaran baru yang akan muncul dalam pada waktu yang akan datang, kita sudah siap ya, secara spiritual itu sudah siap, bukan secara pemahaman aja. Kalau pemahaman itu memicu orang untuk berdebat, debat itu nggak akan pernah ada habisnya. Debat itu hanya memperbesar ego. Jadi hindari. Cara yang baik untuk memenangkan perdebatan adalah dengan menghindari perdebatan. Ini mari kita terus berlatih. Sudah, pokoknya sekarang itu waktu lockdown itu maksimalkan untuk berkholwat di rumah masing-masing. Jadi eman-eman kita oleh Allah diberi waktu yang sangat longgar. Oleh Allah diberi waktu yang spesial ya, dengan adanya corona ini. Yang mana dengan adanya corona ini kita bisa berlatih untuk meningkatkan tingkat kesadaran kita sampai tingkat kesadaran yang lebih tinggi yang bisa kita jangkau. Jadi tingkat kesadaran kita kepada Allah, sadar Allah itu ma'rifatullah ya, berarti kita mempertinggi tingkat kemarifatan kita terhadap Allah. Ini mari teman-teman ya, sahabat-sahabat semua, nanti setelah lockdown selesai kemudian kita akan adakan pertemuan ya, bentuknya apa, halal bihalal atau apa. Nah, di situ kita datang dengan wajah-wajah baru ya. Maksudnya wajah baru itu wajah spiritual yang baru itu. Jadi dengan wajah-wajah spiritual yang baru, dengan pengalaman baru, akhirnya kerinduan ini bukan hanya kerinduan jasad, tapi kerinduan spiritual di antara kita ya. Jadi tak ada beda di antara kita. Satu jiwa. Itu saja, saya tidak panjang lebar. Sekian dulu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.